Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my students. Saya Pak Ganes hari ini akan memberikan materi bab 1 dalam bahasa Inggris disebut dengan chapter 1 tentang talking about self. Talking itu artinya membicarakan about self, diri sendiri. Berikutnya standar kompetensi. Maksud dari standar kompetensi adalah keahlian yang nanti akan kamu terima setelah mendapat materi ini, yaitu yang pertama dengan nomor 3.1 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan pronoun subjektif, objektif, posesif. Secara sederhana, standar kompetensi itu kita pahami dengan indikator. Indikator itu adalah kemampuan. Jadi kamu dalam video ini setelah mengerjakan dan mendengarkan tugas dari saya, kamu akan menguasai yang pertama adalah fungsi sosial. Fungsi sosial itu maksudnya adalah teks yang akan kamu pelajari nanti itu memiliki fungsi apa dalam penerapan sehari-hari. Dalam hal ini teks yang nanti akan kamu tonton itu adalah teks mengenai email ya. Jadi fungsi sosial dari email adalah memberitahukan, menginformasikan tentang diri sendiri dan keterkaitannya dengan keluarga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan to tell or to inform about ourselves. Seperti itu contohnya nanti dalam bahasa Inggrisnya. Apabila kamu kesulitan untuk mengerjakan tugas nanti, bisa ditanyakan lewat WhatsApp, nanti saya lanjutkan lebih jauh lagi. Yang kedua, struktur teks. Struktur teks dalam email sama dengan surat ya, ada kalimat pembuka, ada inti, ada penutup ya. Yang mana dalam setiap struktur itu, bagian-bagian itu ada inti yang harus dipahami ya. Inti ini disebut dengan main idea, dan detail dari inti itu namanya adalah supporting sentences namanya. Jadi supporting sentences itu adalah penjabaran atau penggambaran lebih lanjut, lebih panjang, lebih lengkap mengenai main idea. Jadi setiap paragraf itu akan mengandung dua hal ini. Yang pertama adalah main idea atau ide utama yang akan disusul dengan kalimat-kalimat lanjutan, itu yang disebut dengan supporting sentences, atau kalimat-kalimat yang menjelaskan lebih panjang mengenai ide utama itu. Dan itu akan kita pelajari pada slide berikutnya. Yang ketiga adalah unsur kebahasaan teks. Jadi di dalam membuat email, menulis sesuatu, kita butuh tahu dan mengerti cara menyusun. Ada aturan di sana. Di situ disebut dengan unsur kebahasaan teks. Kalau dalam mungkin pernah di SMP kamu pernah tahu namanya structure atau grammar atau tata bahasa, itu sama dengan itu. Ini adalah email yang saya maksud ya. Saya beri contoh di paragraf 1. Hello Alia. Ini adalah sapaan pada Alia. Let me introduce myself. Izinkan aku memperkenalkan diriku sendiri. My name is Hana. Ini adalah paragraf 1 yang kita harus cari apa sih sebenarnya ide utamanya, main idenya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini adalah tugas nanti yang kamu kerjakan pada paragraf 1. Di situ yang seperti saya baca tadi, ide utamanya adalah Hana introduces herself. Hana memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi ini yang harus kamu tulis, kamu cari main idenya berdasarkan paragraf 1 tadi dengan kata-katamu sendiri boleh, kamu berikan sendiri boleh ya. Dan detailnya adalah lanjutan di kalimat-kalimat setelahnya. Itu disebut dengan supporting sentences, kamu tulis sebelah sini. Nah, untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5 kamu coba sendiri. Nanti apabila tidak paham bisa kamu tanyakan lewat WhatsApp. Oke, that's all for today.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.